Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Akmarina Setianto dari D3 Keperawatan tingkat 3. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan Pasien dengan Fraktur Tertutup di Ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Supriyadi B, SKP MKEP sebagai penguji utama, Ibu Arsyawina SST MKes sebagai anggota penguji 1 dan Ibu Diah Setiani SST MKes sebagai anggota penguji 2. Yang pertama-tama yaitu gambaran lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yang terletak di Jalan Palang Merah, Indonesia nomor 1, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, di ruangan Cempaka. Ruangan ini adalah ruangan untuk merawat pasien dengan pre dan post operasi. Ruangan Cempaka terletak di lantai dasar RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Pengambilan data dilakukan dengan observasi apa yang terjadi pada pasien, wawancara dengan pasien dan keluarga, serta pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan asuhan keperawatan, yaitu pengkajian, perencanaan keperawatan, perumusan masalah keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Asuhan keperawatan dilakukan selama 3 hari. Identitas pasien. Pasien 1 yang bernama Nyonya K, berumur 55 tahun, dengan diagnosa medis fraktur tertutup kolum femur sinistra. Pengkajiannya dilakukan tanggal 2 Maret 2020. Pasien 2, Nyonya E, 50 tahun, dengan diagnosa medis fraktur tertutup femur 1/3 distal sinistra. Tanggal pengkajian 30 April 2019. Keluhan utama pada kedua pasien sama, yaitu nyeri. Kedua pasien tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya dan kedua keluarga pasien tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus. Riwayat penyakit sekarang. Pasien 1. Pasien mengatakan jatuh dari atas meja yang licin karena terkena air yang tingginya kurang lebih 45 cm. Lalu dibawa ke IGD. Pasien terpasang traksi pada kaki sebelah kiri kurang lebih 2 kg. Pasien mengatakan ada pembendekan tulang pada kaki sebelah kiri. Karakteristik nyeri yaitu yang disebabkan oleh fraktur seperti tertekan benda berat di paha kiri, skala 5, dan nyeri hilang timbul dengan durasi 5-10 menit. Pasien 2. Pasien mengatakan mengalami kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor saat menyeberang jalan. Lalu pasien dibawa ke rumah sakit di Barongtongkok dan dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Syahrani. Saat pengkajian, pasien telah dioperasi pemasangan pen. Karakteristik nyeri dikarenakan oleh fraktur seperti ditusuk-tusuk di kaki kiri, tidak menyebar, skala 5, dan nyeri mendadak saat ada gerakan tiba-tiba. Pengkajian pola aktivitas sehari-hari. Pasien 1 mengatakan sulit tidur, hanya tidur 5-6 jam per hari. Tingkat ketergantungan atau Bartel Index skornya 11. Dan pasien 2 tidak mengalami gangguan pola tidur. Bartel Index 9. Pola eliminasi. Pasien 1 BAK normal tetapi sudah 2 hari tidak BAB. Pasien 2 BAB dan BAK dalam batas normal. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 140/75, nadi 102 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, tinggi badan 159 cm, berat badan 53 kg. Pasien 2 tanda-tanda vitalnya tekanan darah 100/70, nadi 82 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, dan berat badan 49 kg. Diagnosa keperawatan. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Pasien 1. Pasien mengatakan merasa nyeri di bagian paha kiri dengan skala 5, pasien terlihat meringis, tekanan darah 140/75, frekuensi nadi 102. Pasien 2 mengatakan merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk di paha kiri dengan skala 5, pasien terlihat meringis. Implementasi yang dilakukan yaitu
identifikasi nyeri, relaksasi napas dalam, dan kolaborasi pemberian analgetik. Setelah 3 hari perawatan, kriteria hasil yang tercapai yaitu tekanan darah membaik. Pasien 1 dan 2 pada hari ketiga perawatan menjadi 120/80. Frekuensi nadi menurun pada pasien 1 yang dari 102 menjadi 82 dan pasien 2 menjadi 84. Meringis cukup menurun, kegelisahan menurun, skala nyeri cukup menurun dari 5 menjadi 3 pada pasien 1 dan 5 menjadi 4 pada pasien 2. Hasil masalah nyeri akut pada kedua pasien pada perawatan hari ketiga yaitu teratasi sebagian, karena nyeri masih ada walaupun skalanya sudah berkurang. Lalu diagnosa kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Pasien 1 mengatakan sulit untuk menggerakkan kaki kiri, kekuatan otot menurun, ekstremitas kanan 5/5, ekstremitas kiri 5/X karena ada fraktur kolum femur. Fisik terlihat lemah, skor Bartel Index 11. Pasien 2 mengatakan sulit beraktivitas, aktivitas dibantu keluarga, kekuatan otot menurun, ekstremitas kanan 5/5, ekstremitas kiri 5/X karena ada fraktur 1/3 distal femur, imobilisasi Bartel Index 9. Implementasi yang dilakukan yaitu manajemen ambulasi, libatkan keluarga dalam ambulasi, dan ajarkan pasien ambulasi sederhana. Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, didapatkan hasil pada pasien 1 dan 2, gangguan mobilitas teratasi sebagian, sesuai dengan kriteria hasil, yaitu pasien meningkat dalam melakukan aktivitas fisik yang relevan. Pada kedua pasien belum dapat melakukan aktivitas fisik dan mobilisasi secara mandiri dikarenakan kerusakan integritas struktur tulang atau terputusnya kontinuitas tulang. Diagnosa ketiga yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis. Pasien 1 mengatakan nyeri di bekas luka operasi saat bergerak. Terdapat bekas luka operasi orif dan luas luka jahitan kurang lebih 12 cm jenis sayatan vertikal. Pada pasien 2 mengatakan nyeri di bekas luka operasi saat bergerak. Terdapat bekas luka operasi orif, pemasangan pen, dan luas luka jahitan kurang lebih 19 cm secara vertikal. Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil: perdarahan menurun, kerusakan lapisan menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Masalah kerusakan integritas kulit pada pasien 1 teratasi sebagian dan pada pasien 2 masalah dapat teratasi. Pada pasien 1 dan 2, keadaan kulit membaik dan bersih. Luka tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi, tetapi adanya luka dikarenakan insisi dari prosedur pembedahan. Diagnosa keempat yaitu resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasif. Pasien 1 dengan leukosit 8,4, luka masih tertutup, tidak terdapat rembesan, dan terpasang IVFD di tangan kiri. Luas luka jahitan 12 cm. Pada pasien 2, leukosit 9,66, luka masih tertutup, tidak terdapat rembesan. Terpasang IVFD di tangan kiri. Luas luka jahitan kurang lebih 19 cm. Implementasi yang dilakukan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, membatasi jumlah pengunjung, mengajarkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar pada pasien dan keluarga pasien, dan kolaborasi pemberian antibiotik. Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah resiko infeksi teratasi pada kedua pasien. Dengan kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel putih membaik. Pada pasien 1 dan 2 tidak didapatkan tanda gejala infeksi. Infeksi dapat terjadi karena memiliki luka post-operasi. Diagnosa kelima yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Diagnosa ini muncul pada pasien 1 karena pada hari pertama perawatan pasien 1 belum dioperasi. Pasien mengatakan cemas karena akan dioperasi. Pasien mengatakan sulit tidur. Pasien mengatakan sudah tidak BAB selama 2 hari.
pasien takikardia, frekuensi nadi 102, skala Hertz 14 yang termasuk dalam kecemasan ringan. Sesuai dengan tanda-tanda cemas ringan, ditemukan nadi dan tekanan darah pasien naik saat sebelum operasi, adanya gangguan pada pola eliminasi, dan sulit tidur. Tetapi pasien masih dapat dengan mudah berkomunikasi dan menyampaikan kecemasannya serta kooperatif dengan apa yang dikatakan oleh perawat. Setelah dilakukan implementasi selama 2 kali 24 jam, masalah perawatan sudah dapat teratasi. Kriteria hasil yang tercapai yaitu kecemasan pasien sudah berkurang, pola tidur membaik, nadi dan tekanan darah sudah kembali normal. Masuk ke dalam bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada pengkajian. Hasil pengkajian yang didapatkan dari 2 kasus di atas, kedua pasien memiliki tanda dan gejala serta keluhan utama yang sama, yaitu nyeri akut yang disebabkan oleh fraktur femur. Kedua pasien juga memiliki kategori ketergantungan sedang, yaitu pasien 1 dengan Barthel Index 11 dan pasien 2 dengan Barthel Index 9. Tanda dan gejala yang sama menunjukkan bahwa dengan kasus yang sama, kemungkinan besar keluhan dan masalah yang akan muncul pun sama. Lalu pada diagnosa perawatan, pada kedua pasien muncul masalah perawatan nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas kulit, dan resiko infeksi. Tetapi pada pasien 1 ada masalah perawatan ansietas yang muncul yang disebabkan oleh pasien 1 cemas karena baru pertama kali menjalani prosedur operasi. Lalu pada perencanaan yang telah dilakukan yaitu manajemen nyeri, dukungan ambulasi, perawatan integritas kulit, reduksi ansietas, dan pencegahan infeksi. Pelaksanaan, implementasi keperawatan yang disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah peneliti susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan, berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan penulis pada kedua kasus selama 3 hari perawatan oleh penulis. Masalah nyeri akut teratasi sebagian pada kedua pasien, masalah gangguan mobilitas fisik pada kedua pasien juga teratasi sebagian, masalah gangguan integritas kulit teratasi pada pasien 2 dan teratasi sebagian pada pasien 1. Masalah risiko infeksi teratasi pada kedua pasien dan masalah ansietas pada pasien 1 juga telah teratasi. Saran. Bagi instansi rumah sakit dapat memberikan sarana untuk melakukan tindakan perawatan sebagai salah satu intervensi perawatan sehingga dapat berjalan secara optimal. Bagi instansi pendidikan, institusi pendidikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut, dan bagi penulis selanjutnya, hasil studi kasus ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan studi kasus selanjutnya. Sekian presentasi saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.